Ya, memang pekerjaan dari proyek besar Mass Rapid Transit Jakarta ini dimulai saat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan pengeboran pertama atau tahap pertama proyek MRT rute Senayan Bundaran HI. Nantinya proyek dari Mass Rapid Transit ini akan terkoneksi begitu dengan proyek transportasi lainnya di kawasan DKI Jakarta. Kerinduan warga Jakarta mengenai moda transportasi massal untuk mengurangi kemacetan tak lama lagi bakal terwujud. Untuk mempercepat pembangunan proyek MRT yang sempat terkatung-katung, Presiden Joko Widodo langsung meresmikan pemboran pertama proyek itu Senin lalu. Menurut Jokowi, selama 26 tahun proyek MRT tak diputuskan, hingga akhirnya saat dirinya jadi Gubernur DKI Jakarta, proyek ini baru bisa di groundbreaking 10 Oktober 2013. Pengeboran bawah tanah dengan menggunakan bor raksasa Antareja ini ditargetkan selesai dalam waktu 1 tahun. Lalu diteruskan dengan tahap kedua dari Bundaran HI ke Kampung Bandan Kota serta MRT lintas timur ke barat. Jokowi juga meminta proyek MRT rampung sebelum Asian Games 2018 di Jakarta. Transportasi di mana pun nggak akan mungkin untuk. Oleh sebab itu yang memutuskan harus pemerintah berapa subsidi yang diberikan pada nanti misalnya masalah tarifnya itu pemerintah, subsidinya berapa. Kalau ada subsidi berarti ada rupiah yang dikeluarkan pemerintah. Dari mana nanti uang itu? Nah, kemarin dihitung waktu jadi gubernur dari penerapan ERP. Nanti termasuk LRT itu juga ada di situ. Atau kalau enggak TOD yang bisa dikembangkan itu juga. Sementara Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Bustami mengatakan tunnel boring machine atau TBM berasal dari Jepang dan pertama kali dioperasikan membuat terowongan bawah tanah dari titik proyek MRT Patung Pemuda Senayan hingga Jalan Setiabudi. Nantinya MRT ini akan terkoneksi dengan proyek transportasi seperti light rail transit, busway, komuter line, serta sistem transportasi lainnya. Kini setelah diresmikan Presiden Jokowi, bor raksasa Antareja yang didatangkan langsung dari Jepang terus melakukan pengeboran. Setiap harinya bor berdiameter 6,3 meter dan bobot 232 ton ini mampu menggerus tanah sepanjang 8 meter. Pengerjaan bor raksasa ini dilakukan non-stop 24 jam setiap harinya. Dalam proyek MRT, koridor pertama dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI, sementara pada koridor kedua dari Bundaran HI hingga Kampung Bandan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memastikan pengeboran bawah tanah proyek Mass Rapid Transit tidak akan mengganggu arus lalu lintas. Pengoperasian mesin bor bawah tanah atau Tunnel Boring Machine TBM pertama kali akan dioperasikan untuk mengerjakan penggalian serta konstruksi terowongan bawah tanah. Sebagai antisipasi dan konsekuensi dari pengoperasian mesin bor bawah tanah ini, maka akan diterapkan rekayasa lalu lintas di sekitar wilayah Patung Pemuda Senayan. Mesin bor telah tiba di Jakarta pada awal Agustus kemarin. Ada 2 mesin bor yang digunakan. 1 unit TBM sudah berada di lokasi pengeboran pertama, yaitu di Patung Pemuda Senayan. Sedangkan 1 unit lagi sedang dirakit di tempat perakitan di Cakung sebelum dibawa ke lokasi pengeboran stasiun bawah tanah MRT lainnya. Kebutuhan moda angkutan massal bagi warga Jakarta dan sekitarnya memang jadi kebutuhan mendesak. Setiap hari, rata-rata perjalanan orang di dan ke Jakarta mencapai 25,7 juta. Dengan 18,7 juta perjalanan diantaranya terjadi di dalam Jakarta, tak pelak menimbulkan dampak kemacetan. Kemacetan makin parah karena dari 1,9 juta kendaraan yang digunakan warga Jabodetabek, 98% adalah kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor. Melihat kondisi ini, angkutan umum berbasis rel bisa jadi pilihan jitu untuk mengurai macet di ibu kota dan sekitarnya.